Musim flu dapat menjadi tantangan bagi kesehatan. Ketika cuaca berubah, risiko infeksi virus flu meningkat, serta sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita agar masih kuat. Berikut adalah tujuan tips efektif untuk meningkatkan imunitas dalam musim flu yang tersebut dapat membantu tetap saja sehat juga terhindar dari penyakit. Konsumsi makanan bergizi. Makanan yang digunakan Anda konsumsi memiliki peran besar dalam menggalang sistem kekebalan tubuh. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang mana kaya akan vitamin kemudian mineral seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian lalu protein tanpa lemak. Buah-buahan yang dimaksud kaya vitamin C seperti jeruk kemudian kiwi, juga sayuran hijau seperti brokoli serta bayam dapat meningkatkan produksi sel darah putih yang digunakan membantu melawan infeksi. Tetap terhidrasi. Air sangat penting untuk menjaga tubuh tetap saja terhidrasi lalu membantu fungsi sistem kekebalan tubuh. Pastikan Anda minum cukup air setiap hari. Selain air, Anda juga dapat meningkatkan asupan cairan dengan mengonsumsi herbal tea atau sup hangat yang mana dapat membantu meredakan gejala flu. Istirahat yang dimaksud cukup. Tidur yang mana cukup sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Kurang tidur dapat mengurangi kekuatan sistem imun serta meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Usahakan untuk mendapatkan tidur berkualitas selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Rutin berolahraga. Aktivitas fisik yang tersebut teratur dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah serta menguatkan sistem imun. Manajemen stres. Stres berkepanjangan dapat mengurangi kekuatan sistem kekebalan tubuh. Temukan cara untuk mengatur stres seperti meditasi, yoga, atau kegiatan yang mana Anda nikmati. Cuci tangan secara teratur. Menjaga kebersihan diri merupakan langkah pencegahan yang penting untuk menghindari penularan virus. Cuci tangan dengan sabun serta air mengalir secara teratur, khususnya setelahnya berada di dalam tempat umum atau pasca bersin juga batuk. Pertimbangkan suplemen. Jika Anda merasa sulit mendapatkan nutrisi yang dimaksud cukup dari makanan, pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin kemudian mineral. Vitamin D, C, dan juga zinc diketahui mempunyai peran penting memperkuat sistem imun. Kanker kelenjar susu adalah salah satu jenis neoplasma yang mana kanker kelenjar susu adalah salah satu jenis neoplasma yang paling rutin menyerang wanita di dalam seluruh dunia. Deteksi dini menjadi langkah penting pada mengatasi penyakit ini lantaran semakin cepat terdeteksi, semakin besar kesempatan kesembuhan. Salah satu cara untuk mengurangi kondisi menjadi tambahan parah adalah dengan mengenali gejala-gejala awal yang dimaksud kemungkinan besar muncul. Berikut adalah 5 gejala penting yang dimaksud harus diwaspadai sebagai tanda awal kemunculan karsinoma payudara. Benjolan dalam payudara atau ketiak. Benjolan pada kelenjar susu seringkali menjadi tanda pertama yang digunakan dikenali. Meski tidaklah semua benjolan merupakan tanda kanker, namun pemeriksaan tambahan lanjutan sangat penting untuk menjamin kondisi kebugaran payudara. Perubahan ukuran atau bentuk payudara. Perubahan yang signifikan pada ukuran atau bentuk susu mampu menjadi tanda awal kanker. Payudara mungkin saja menjadi lebih lanjut besar atau satu sisi tampak berbeda dari biasanya. Nyeri pada payudara atau puting. Meskipun rasa nyeri tak setiap saat menjadi indikasi kanker, apabila terjadi nyeri yang tersebut tiada bisa pada dada atau puting tanpa alasan yang digunakan jelas, ini sebaiknya diperiksakan. Keluarnya cairan tidak normal dari puting. Keluarnya cairan yang mana tak normal dari puting teristimewa jikalau cairan yang disebutkan mengandung darah adalah salah satu tanda yang digunakan perlu diwaspadai. Perubahan kulit pada area payudara. Perubahan pada kulit seperti kemerahan, penebalan, atau bahkan luka yang dimaksud bukan kunjung sembuh juga mampu menjadi tanda tumor ganas payudara. Pada tahap awal, karsinoma kelenjar susu kemungkinan besar tak menunjukkan gejala yang digunakan signifikan.
Namun dengan kewaspadaan juga kesadaran terhadap pembaharuan kecil pada tubuh, risiko komplikasi bisa saja diminimalkan. Sebuah studi baru menemukan bahwa menggunakan alat kontrasepsi KB memiliki resiko neoplasma susu lebih tinggi, tetapi para ahli menekankan bahwa resiko keseluruhan yang tetap saja rendah. Penelitian terbaru yang mana diterbitkan dalam jurnal medis JAMA menganalisis catatan kebugaran bertahun-tahun dari ribuan wanita Denmark berusia 15 hingga 49 tahun dengan pembagian antara mereka yang mulai menggunakan alat kontrasepsi pada rahim yang digunakan mengurangi hormon levonorgestrel. Untuk pengendalian kelahiran juga mereka yang tersebut tidak menggunakan jenis kontrasepsi hormonal apapun. Penelitian sebelumnya sudah menemukan kaitan sejenis antara alat kontrasepsi hormonal kemudian karsinoma payudara. Angka baru yang dimaksud secara khusus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pengaplikasian IUD. Kemudian temuan yang dimaksud sejalan dengan peningkatan risiko yang tersebut terkait dengan pil kontrasepsi oral. Di sisi lain, sebuah laporan yang diterbitkan oleh American Cancer Society menyatakan bahwa kematian akibat tumor ganas dada di tempat Amerika Serikat sudah pernah menurun. Namun, diagnosis baru meningkat tambahan cepat di tempat kalangan wanita pada bawah usia 50 tahun. Dilansir dari CNN Kamis, hal itu menekankan perlunya pengetahuan tentang risiko tumor ganas dada dimulai sejak dini dan juga terjadi sering. Bagi Profesor Kedokteran dalam University of California San Francisco, Dr. Eleanor, khasiat IUD sangat lebih tinggi besar daripada risikonya. Fakta baru ini seharusnya tidak ada mengubah cara pandang wanita tentang pilihan kontrasepsi yang digunakan tersedia bagi mereka. Gula banyak dianggap sebagai candu yang mana sulit dilepaskan. Nunung mengakui bahwa sebelum didiagnosis diabetes, ia sulit mengurangi diri dari makan serta minum manis. Ia bercerita tentang pengalamannya pada waktu menjalani gaya hidup yang penuh dengan gula berlebih, yang mana akhirnya berkontribusi pada kenaikan berat badan dan juga permasalahan kebugaran lainnya. Untuk membantu mengatasi kecanduan gula, Jennifer memperkenalkan gula lontar sebagai salah satu alternatif yang tersebut lebih besar sehat. Gula lontar memiliki angka glikemik rendah yang artinya tidak menyebabkan lonjakan ekstrim pada kadar gula darah seperti gula biasa. Dalam podcast ini, Nunung mencicipi minuman yang dimaksud dibuat menggunakan gula lontar juga memberikan tanggapan positif. Menurutnya rasa gula lontar masih manis serta lezat, namun lebih tinggi aman bagi kesehatannya. Jennifer juga menjelaskan bahwa selain gula lontar ada beberapa pilihan gula lain yang tersebut lebih tinggi sehat seperti gula kelapa, kemudian gula aren. Ia menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda hiperglikemia sejak dini serta segera beralih ke pola hidup sehat termasuk pada pemilihan sumber gula. Nunung yang tersebut sekarang ini menjalani pola hidup lebih tinggi sehat mengungkapkan bagaimana dirinya terkejut ketika didiagnosa diabetes. Sejak itu ia memutuskan untuk mengurangi konsumsi gula termasuk gula yang tersebut mengandung angka glikemik tinggi. Gula lontar yang berasal dari sari bunga pohon lontar termasuk kategori gula ramah, yaitu gula dengan ukuran glikemik rendah. Menurut Jennifer, gula ini sangat baik untuk menjaga kestabilan gula darah, kemudian mengurangi resiko penyakit penting seperti diabetes mellitus dan juga jantung. Nunung juga bercerita tentang perjalanan kemampuan fisik setelahnya didiagnosa diabetes. Ia mengaku bahwa menghentikan konsumsi gula adalah tantangan besar, oleh sebab itu gula bersifat candu lalu menyebabkan ketergantungan. Nunung juga bercerita tentang perjalanan kebugaran pasca didiagnosa diabetes. Ia mengakui bahwa menghentikan konsumsi gula adalah tantangan besar sebab gula bersifat adiktif. Namun setelahnya pembaharuan pola makan yang mana lebih lanjut sehat, kemudian disiplin, ia merasakan banyak pembaharuan positif pada tubuhnya. Pada podcast kali ini, Jennifer menunjukkan sebuah artikel tentang pengalaman Mbak Nunung yang tersebut terkejut dengan diagnosnya, lalu memohonkan Mbak Nunung menirukan reaksinya.